Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Irfan Fatawi dan selamat datang di podcast ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang signifikansi ilmu dan refleksinya dalam pengembangan masyarakat. Nah, pasti penasaran bukan? Yuk disimak baik-baik. Sebelum kita masuk ke signifikansi ilmu, kita perlu tahu nih, apa sih ilmu itu? Kata ilmu sendiri adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Arab alima yang artinya mengetahui. Nah, sedangkan secara istilah, ilmu adalah pengetahuan yang telah disepakati bersama berdasarkan sumber dan teori yang ada tentang bidang tertentu. Menurut Islam, ilmu adalah pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabi dan rasul tentang segala yang ada di antara langit dan bumi, atau pengetahuan yang sistematis serta bersifat ilmiah. Lalu apa dong signifikasi atau pentingnya ilmu? Dalam kehidupan, ilmu berperan penting bagi perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia. Berbagai keberhasilan yang dicapai manusia saat ini, mulai dari kemajuan teknologi, kemudian kemajuan budaya, hingga kemajuan dunia kesehatan tidak lepas dari peran ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu diaplikasikan untuk mengatur segala urusan dalam beribadah dan juga bermuamalah. Contoh dalam sholat, seseorang harus menyesuaikan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang diajarkan oleh agama Islam. Sehingga terwujudnya sebuah peribadatan yang sistematis dan teratur. Di samping itu, hampir semua agama menyatakan bahwa ilmu dapat meningkatkan kebaikan bagi masing-masing individu. Dengan ilmu, seseorang dapat berperilaku baik di kehidupan sosial masyarakat. Dalam Islam, orang yang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum, wa idza qila nsuzu, fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum, walladzina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lampangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu, yang dimana hadis itu berbunyi, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khonaziril jauharo wa lu'lu'a wa dhahab. Yang artinya, mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ilmu merupakan aspek utama dalam menjalankan program tersebut. Ilmu juga memberikan gambaran akan perubahan seperti apa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Maka, bisa dikatakan tidak ada sebuah program pemberdayaan tanpa adanya ilmu pengetahuan. Begitu pula tanpa adanya ilmu yang matang, program pemberdayaan tentu akan terkendala dan tidak berkelanjutan. Ilmu dalam pemberdayaan itu meliputi tentang bagaimana merancang program untuk masyarakat dengan baik, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat tersebut, dan lain sebagainya. Dan nantinya dengan ilmu yang matang akan terwujudnya sebuah program pemberdayaan yang sistematis dan dinamis yang akan membantu permasalahan masyarakat. Nah, dari apa yang kita bahas tadi, kita bisa menyimpulkan ya bahwa ilmu mengambil peranan yang sangat penting atau bisa dikatakan fondasi dasar dalam semua hal berkehidupan.
dan sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu sebagai satu adalah bentuk ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menjadi bagian dari orang-orang yang memberi kemaslahatan kepada masyarakat dengan ilmu yang mereka punya. Akhir kata, saya Muhammad Irfan Fatawi, mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.